Allah itu mencari para penyembah. Allah mencari para penyembah, dan biarkanlah Allah menemukan hati penyembahan itu pada diri kita. Penyembahan adalah sesuatu yang sangat berharga bagi Allah. Ya, saya membaca Alkitab bahwa ada satu peristiwa di mana Tuhan disukakan ketika umatnya menyembah Dia dalam sebuah penyembahan. Bahkan Tuhan memberikan sebuah janji yang begitu mulia kepada umatnya ketika mereka sujud dan menyembahnya. Kenapa saya katakan bahwa penyembahan ini adalah sesuatu yang berharga? Karena penyembahan adalah sesuatu yang kita berikan kepada Allah yang tak pernah Allah berikan kepada kita. Ini yang perlu saudara garis bawahi. Jadi memang kadang-kadang dalam setiap tema-tema khotbah yang saya sampaikan, saya banyak kali mendapati intisari saudara dari perenungan firman, dan intisari itu saya senang bagikan kepada saudara. Dan inilah salah satu intisari dari hati yang menyembah, bahwa penyembahan adalah berharga di mata Tuhan. Karena penyembahan adalah sesuatu yang kita berikan kepada Allah yang tak pernah Allah berikan kepada kita. Mungkin engkau berkata, maksudnya apa Pak Pendeta? Ya saudara, ketika kita memberikan uang sebagai persembahan kepada Allah, saya mau tanya, uang itu dari mana? Bukankah uang yang kita punya juga berasal daripada Allah? Sehingga ketika engkau memberikan persembahan kepada Allah dalam bentuk uang, itu pun adalah berkat yang datangnya dari Allah. Tapi kalau engkau menyembah Dia, memuliakan Dia dengan ucapan bibir yang memasyurkan namanya, maka tentu saja ini adalah sesuatu yang dapat engkau berikan kepada Allah yang tak pernah Allah berikan kepada setiap kita. Makanya kan ada pujian yang bilang begini, dengan apa ku membalas kasih-Mu, segala yang ku punya itu milik-Mu. Itu milik-Mu, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba. Ya, pujian ini benar adanya. Dengan apakah kita membalas kasih Tuhan? Bahkan dengan semua yang engkau miliki, engkau tidak dapat membalas kasih Tuhan. Karena semua yang kita miliki dalam hidup adalah pemberian daripada Tuhan. Maka kalau engkau menyembah Dia, memuliakan Dia dengan hati yang penuh dengan kesungguhan, maka itu adalah pemberian yang sangat berharga di mata Allah. Kenapa? Karena pemberian ini adalah sesuatu yang tak pernah diberikan Allah kepada kita. Maka jadilah para penyembah di dalam kehidupan ini. Yang mau menjadi penyembah, ketik amin. Haleluya. Jadilah para penyembah. Nah, ketika saya mengatakan kita menjadi para penyembah Allah, maka ini yang penting. Kita harus menyembah Allah dalam segala keadaan. Sembahlah Allah dalam segala keadaan dan dalam segala situasi. Penyembahan kita akan menjadi sedemikian berharga ketika engkau diizinkan Tuhan masuk dalam pergumulan hidup dan engkau tetap berkata, terima kasih Tuhan, engkau baik. Ya. Jangan hanya menyembah Tuhan dalam sebuah ucapan syukur karena engkau sementara mengalami berkat Tuhan. Bukan berarti ucapan syukur salah, tidak. Saya senang juga dengan umat Tuhan yang apabila mengalami kebaikan dan kemurahan Tuhan, maka bikin ibadah ucapan syukur di rumah. Undang jemaat yang lain, atau undang tetangga, undang kerabat untuk sama-sama beribadah dan bersyukur untuk perbuatan baik yang telah Allah lakukan dalam kehidupan. Tetapi saudara-saudara, untuk menjadi para penyembah, kita tidak boleh hanya menyembah Tuhan di atas gunung kejayaan, gunung ya berkat, tidak. Pada saat engkau diizinkan Tuhan masuk di dalam lembah kekelaman, maka dari dalam lembah kekelaman itu pun harus terdengar pujian penyembahan yang keluar dari mulutmu untuk memuliakan Tuhan. Ya, Daud adalah tipikal orang yang demikian. Dia bukan hanya menyembah Allah ketika dia mengalami yang namanya berkat daripada Allah, tidak. Khususnya dia menyembah Allah pada saat dia ada dalam lembah kekelaman. Ya.
Makanya kan ada pujian yang digubah dari tulisan-tulisan Raja Daud itu sendiri. Ya, di mana sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab kau di sisiku. Ini penyembahan dalam lembah. Aku percaya, sekalipun engkau lagi menderita, sekalipun engkau lagi sakit, berkat-Mu atasku berlimpah. Iblis ngomong dalam telingamu, masa iya, hibur diri kamu, Tuhan tidak sayang dengan kamu. Buktinya kamu menderita, kamu sakit. Maka Anda bisa melanjutkan pujianmu. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Wow. Saudara, ketika engkau memiliki hati yang menyembah, ketika engkau ada dalam lembah kekelaman, maka tidak ada satupun kondisi yang suram yang dapat mengalahkan saudara. Ya, engkau akan menjadi prajurit yang gagah perkasa, yang akan menapaki kemenangan lepas kemenangan dalam kehidupan saudara. Kenapa? Karena engkau adalah para penyembah yang tidak pernah berhenti menyembah, bahkan ketika engkau ada dalam lembah kekelaman. Haleluya. Saudara, kalau kita membaca Alkitab, ada seorang pria yang bernama Boas. Boas ini memiliki hati yang menyembah, berbeda dengan Naomi. Naomi ini tidak punya hati yang menyembah, saudara-saudara. Ketika Tuhan mengizinkan Bethlehem mengalami yang namanya kelaparan, sekalipun nama Bethlehem artinya rumah roti, tapi ternyata Bethlehem pernah juga mengalami yang namanya kekurangan roti. Ya, jadi kita perlu ingat dalam kehidupan setiap kita, Bapak Ibu, sekalipun mungkin kita punya Tuhan dalam hati kita, punya Tuhan dalam hidup kita, itu bukan berarti engkau tidak akan pernah mengalami yang namanya kekurangan. Bukan berarti engkau tidak akan pernah mengalami yang namanya masalah. Sekalipun kita ini disebut sebagai pengikut Kristus, kita pun akan ditimpa oleh masalah. Kenapa? Karena kita masih ada dalam dunia. Ya, satu-satunya tempat yang tidak ada masalahnya adalah surga. Tetapi seindah-indahnya surga, kita masih mau hidup dalam dunia toh. Nah, kalau saudara masih ingin hidup dalam dunia, maka persiapkan hatimu untuk menghadapi yang namanya pergumulan. Jangan menjadi kecewa karena itu, apalagi menyalahkan Tuhan. Jangan pernah berkata, Tuhan, di manakah engkau? Kenapa saya mengalami yang namanya pergumulan ini? Saudara, dengarkan saya baik-baik. Pergumulan justru itu baik bagi kita. Amin. Saya selalu mengatakan ini, dan bahkan saya kemarin buat status ini. Ya, saya punya story WA. Saya tulis, dan ini memberkati banyak orang. Saya bilang bahwa iblis dengan segala pekerjaan jahatnya, dengan segala rencana jahatnya, hanyalah api yang digunakan Tuhan untuk menempa setiap kita. Ya. Iblis itu sama seperti amplas yang mengasah kita. Kita yang diperhalus, kita yang dipertajam, sementara iblis itu akan habis dengan sendirinya. Sudah perhatikan amplas? Amplas itu ketika dia menggosok besi, maka besi itu akan halus, atau besi itu akan mengkilat, atau besi itu akan dipertajam. Sementara amplas itu habis dengan sendirinya. Maka jangan terus-menerus menjadi kecewa dengan keadaan dan menyalahkan Tuhan atas semua kemalangan yang kau hadapi. Ya, sebaliknya belajarlah mengucap syukur kepada Tuhan dalam lembah kekelaman sekalipun. Aku mau memuliakan Tuhan. Ya, iblis boleh melakukan apapun, dia boleh mengambil apapun dalam hidupku, tapi dia tidak akan pernah bisa mengambil pujian dari dalam hatiku. Dia tidak akan pernah bisa mengambil penyembahan dalam hatiku. Dalam segala kondisi saya mengambil keputusan untuk memuliakan Tuhan. Yang setuju dengan saya katakan amin.